Selamat siang Sobat Malut, ketemu kembali siang hari ini dengan podcast Bisik, bincang asik, ngobrolin topik menarik dengan cara menelisik. Oke, siang hari ini topik kita adalah learning organization. Mungkin sudah bukan hal yang baru atau pastinya bukan baru pertama kali dengarkan ya. Dan senang sekali karena siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah pasti kompeten untuk bercerita kepada kita tentang apa sih learning organization itu. Terima kasih sudah hadir di Maluku Utara, Mania. Sama-sama, Pak. Mania dari bagian SDM, Direktorat Jenderal Perbenaran. Siang hari ini akan sedikit atau banyak juga nggak apa-apa ngobrolin tentang learning organization. Oke, Mania, mungkin bisa diawali dengan pertanyaan atau ini pertanyaan pertama saya adalah apa sih sebenarnya learning organization atau LO itu? Oke, learning organization atau biasa kita sebut LO ya, lebih gampang gitu daripada belibet ya gitu. Learning organization gitu. LO. Jadi LO itu sebenarnya adalah learning organization atau organisasi pembelajar. Itu adalah organisasi yang senantiasa memfasilitasi pegawainya selaku pembelajar. Jadi ada pembelajar dan pembelajar terus berkembang dan bertransformasi gitu. Secara berkesinambungan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Jadi terus-menerus continuous improvement. Continuous improvement salah satu yang bisa kita garis bawahi adalah bahwa kemudian ada organisasi yang dia nggak puas nih, posisi gue sekarang kayak gini, nggak bisa, gue mesti lebih bagus lagi, kira-kira gitu ya. Dan itu nilai-nilai dengan LO, nilai-nilai Kementerian Keuangan juga. Terus tadi kita ingin terus belajar, kita ingin terus memperbaiki diri. Sebenarnya pada akhirnya tujuannya apa nih? Maksudnya apa? Kenapa harus dengan LO? Kenapa harus dengan LO? Tujuan LO pada akhirnya adalah memperbaiki organisasi. Terus-menerus memperbaiki menuju itu tadi continuous improvement tadi. Jadi agar kita tidak terus berpuas diri. Kayaknya udah segini udah cukup nih. Tapi kita harus lebih baik lagi. Kalau kita sekarang di posisi sekarang yang segini, kita harus lebih baik lagi. Kita lebih tinggi lagi. Gitu. Dunia bekerja kita atau dunia organisasi kita dinamis itu mungkin juga menjadi salah satu background ya. Kenapa kemudian kita juga harus siap nih dengan setiap perubahan yang mungkin ke depan kita harus hadapi. Gitu ya. Itu juga bagian dari persiapan kita. Kemudian Mbak Nia, kalau di kita nih di perbendaharaan gitu ya, sebagai organisasi di Kementerian Keuangan, LO ini seperti apa ke depan? Kita akan mengimplementasikan, kemudian bentuk wujudnya kayak apa nih? Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, ini LO gue disuruh ngapain dong ntar gitu. Jadi LO itu sebenarnya terdiri dari 10 komponen. Banyak ya ternyata. Banyak sekali komponennya. Jadi kalau secara garis besarnya sebenarnya adalah organisasi itu memberikan wadah. Kemudian wadah untuk belajar gitu, dari kebijakannya ataupun dari budayanya. Jadi nggak cuma dari kebijakan, budayanya juga diukur. Terus bagaimana penerapan kebijakan dan budayanya tadi dalam proses pembelajaran. Kemudian proses pembelajarannya sendiri pun kita akomodasi begitu. Jadi kita ada kegiatan pembelajaran, ada penyusunannya, jadi learning value chain itu istilahnya. Jadi kita dari proses persiapan sampai pelaksanaan pembelajarannya itu juga kita harus fasilitasi. Nah, selain itu dari proses pembelajaran tadi kita juga harus bisa menyarikan namanya knowledge-nya. Jadi kita harus menyarikan knowledge yang kita dapat dari pembelajaran tadi dalam sebuah sistem yang kita namakan knowledge management. Sebelum kemudian nanti kita sampai kepada hal-hal yang lebih banyak lagi. Tadi disebutkan ada kebijakan. Nah, boleh tahu nggak nih kalau di perbendaharaan kebijakan yang sudah ditelurkan, benar nggak sih kita bertelur? Yang sudah apa sih namanya yang tepat ya, yang sudah ditetapkan gitu ya. Di lingkungan kita di Treasury ini apa terkait dengan LO? Kita punya budaya smile sih. Masih ingat kan ya? Care, kemudian learning, itu inovasi seperti itu, effective and efficient dan lain-lain. Jadi kita punya sebuah budaya gitu agar kita terus share and care, kita harus berbagi. Terus kemudian ada juga yang terkait dengan LO tuh inovasi.
Inovasi Betul, juga. Oh inovasi. iya, ternyata inovasi itu kemana-mana. Betul, karena salah satu inovasi itu tidak melulu menciptakan hal yang baru ya, Betul. tapi juga memperbaiki proses kerja. Itu juga inovasi namanya. Iya, Jadi iya, iya. spiritnya LO kan seperti itu. Oke, ternyata Ada efeknya gitu di ada kinerja. Oke, jadi ini relate sebenarnya. Sebenarnya ketika misalnya teman-teman di kantor pelayanan, kemudian bagaimana mereka mempercantik pelayanannya, itu juga bagian berarti ya dari proses learning organization. Betul. Nah, tadi udah bicara mengenai kebijakan, organisasi sudah memfasilitasi gitu ya, kebijakannya sudah ditetapkan. Nah, next, kalau dari konteks pegawainya, mesti apa yang dilakukan kira-kira untuk kemudian perbendaharaan sebagai learning organization, perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar itu pembelajar. Kalau pembelajar orangnya Betul. Perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar itu kita sebagai pegawainya harus bagaimana nih? Simpel sekali Mas Bambang. Kita harus mau belajar ya. Betul. Dalam bentuk apapun. Belajar itu luas sekali loh. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, belajar tuh nggak melulu kita harus ikut pelatihan nih. Ya. Kita mikirnya saya harus ikut pelatihan, tapi ternyata kata belajar itu jauh lebih luas daripada sekedar pelatihan. Kalau di kita sendiri ya, di Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan nih pada khususnya itu kita punya self learning, belajar mandiri. Kemudian kita juga bisa structured learning ya. Itu structured learning itu adalah bagian dari pembelajaran yang kita ketahui sebagai pelatihan. Ya, sekolah kayak gitu ya. Ada lagi social learning Mas Bambang. Kita belajar dari orang lain, kita sharing seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk social learning. Iya. Jadi sebenarnya hari ini saya sedang belajar sekaligus kita sama-sama belajar dan mempelajari. Ya, mudah-mudahan begitu. Semoga. Artinya kemudian ini sudah ada proses yang ditetapkan dalam organisasi, kita sudah punya istilahnya kerangkanya, frame-nya sudah ada nih di perbendaharaan kita sebagai organisasi pembelajar, kebijakan sudah ada, ditetapkan begini dan begitu, dan kayaknya juga kita punya masing-masing pegawai ini dituntut gitu ya. Betul. Untuk kemudian kita punya jam belajar minimal dan segala macam, itu menjadi bagian dari LO tadi. Nah, Mbak Nia, ukuran ada nggak sih misalnya kemudian kita punya target di perbendaharaan ini LO berjalan seperti apa, atau mungkin ada ukuran yang harus kita capai di sana, atau sekedarnya sudah ayo kita belajar, ayo kita terus mengembangkan diri? Kalau terkait ukuran nih, kebetulan kita sedang diukur nih tingkat implementasinya. Jadi secara skala Kementerian Keuangan, masing-masing eselon 1 pun itu diukur. Betul. Jadi ada takarannya. Ada takarannya bahwa kita punya indikator ini, salah satu indikator kinerja kita gitu. Jadi key performance indikator kita salah satunya sebagai eselon 1 adalah tingkat implementasi learning implementation. Jadi ada pengukuran yang kemudian di dalam di kita di lingkungan di Kementerian Keuangan ini juga sudah distandarkan, ada ukuran-ukuran di sana. Tapi tentu target angka dan segala macam tentu bukan menjadi ukuran satu-satunya ya, karena tentu kita ingin ini menjadi budaya. Tadi Mbak Nia juga cerita seperti itu bahwa ini menjadi budaya organisasi. Nah, pada akhirnya nih, ketika kita melakukan sesuatu, program dibuat, pasti ada maksudnya, ada sesuatu yang kemudian nanti diharapkan di masa mendatang bisa kita rasakan gitu. Manfaatnya apa kira-kira nih? Mulai dari buat pegawai dulu deh. Buat pegawai, karena pegawai ini kan dituntut untuk belajar ya. Otomatis kompetensinya berkembang terus. Benar. Jadi lebih pintar nih kita. Karena kita dituntut untuk belajar. Sepertinya awalnya seperti dipaksa nih. Tapi lama-lama kita secara tidak sadar, lama-lama pengetahuan kita bertambah dengan dipaksa belajar. Gitu. Mungkin karena sudah terbiasa setiap hari kita melakukan aktivitas nih, seperti ini terbudaya gitu ya. Jadi aktivitas itu menjadi aktivitas yang biasa, tapi sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Kemudian setelah manfaat untuk pegawai, manfaat untuk organisasi ya? Tentu saja nih. Kalau misalnya organisasi
pegawainya pintar-pintar dan semakin hari semakin pintar. Kira-kira apa tuh ketika organisasi? Nah, apa tuh? Ayo, organisasinya. Organisasinya maju. Pasti ya. Iya, semakin lama semakin baik. Gitu. Kinerjanya pun semakin bagus. Oke. Nah, Mbak Nia, sekarang kita sudah punya program ini, gitu ya. Seringkali mungkin ada yang berpikir bahwa, oh ya ini kan sekarang programnya sedang ini yang berjalan, gitu kan. Mungkin tahun depan nanti ganti lagi, gitu. Apa iya seperti itu? Atau ini seperti yang tadi Mbak Nia cerita di awal, ini continuous loh. Iya. Harapannya itu ya. Jadi kalau awal-awal ini kita ukur nih, kayak proses pembudayaan. Ya. Lama-lama sebenarnya secara nggak sadar pasti kita melakukan LO itu secara sehari-hari. Ketika ada peraturan baru kita tetap siap jadi peraturannya. Oh ada aturan baru, ada prosedur baru seperti itu kan. Itu kan sebenarnya bahkan mungkin ke depan kita rasanya kita butuh malah gitu ya. Lama-lama itu akan muncul sebuah kebutuhan. Oh kita harus belajar terus. Oke. Iya, jadi kalau saya sebagai orang perbendaharaan sih, saya senang ya. Artinya kita tahu bahwa kemudian organisasi kita memberi ruangnya. Betul. Sangat luas. Mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu gitu, kalau kita membayangkan organisasi ngasih kamu kesempatan untuk belajar dalam bentuk apa? Oh iya, saya harus beasiswa, harus. Tapi mungkin hari ini itu jauh lebih luas. Kita harus membuka lagi sudut pandang kita diperluas ternyata ya, dan organisasi sangat memfasilitasi itu. Oke. Terima kasih sekali Mbak Nia siang hari ini sudah berbagi cerita dengan kita di podcast Bisik tentang Learning Organization atau LO di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tentu ini mudah-mudahan nggak cuma sekedar oh ya aku udah dengar loh, tapi mendorong teman-teman, betul. Jadi mendorong teman-teman juga. Kemudian oh ya ini kebutuhan kita juga. Betul. Kita tidak berharap bahwa ini dimaknai hanya sekedar kita punya target. No. Ini kita punya sesuatu yang harus kita gali. Betul. Untuk kita siap di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nia siang hari ini sudah hadir bersama kita dalam podcast Bisik. Bincang asik, ngobrolin topik menarik dengan cara menelisik. Kita akan ketemu di podcast Bisik berikutnya. Selamat siang Maluku Utara.